Loh, gak bahaya ta? Pelatih Timnas Putri Indonesia resmi dicopot, pelatih selanjutnya wajib bisa bahasa Inggris. Kenapa begitu? Atau jangan-jangan ada masalah komunikasi serius di skuad Garuda Pertiwi? Simak selengkapnya karena ini bukan sekadar bahasa, ini soal masa depan sepak bola putri Indonesia. Nah, ini loh. Mulai video kali ini dengan satu kabar yang gak cuma bikin bangga, tapi juga bikin jantung deg-degan, yes. Timnas Indonesia U-Strip 17 bakalan tampil di ajang paling elite buat kelompok usia mereka, Piala Dunia U-Strip 17 tahun 2025. Gokil nggak tuh? Setelah terakhir kali ikut karena jadi tuan rumah, kali ini kita lolos dengan cara yang lebih elegan hasil kerja keras dan perjuangan habis-habisan. Tapi tunggu dulu, perjalanan kita belum selesai, brosis. Malah baru mulai. Karena lawan-lawan kita di grup Piala Dunia itu bukan sembarangan. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas. Wah. Siap-siap ya. Timnas Indonesia bakal kembali beraksi di FIFA Matchday bulan September 2025. Dan kabarnya nih, lawan-lawan yang bakal dihadapi Garuda bukan kaleng-kaleng. Wah, ini jadi momen krusial buat mengukur kekuatan kita sebelum tempur di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana persiapan timnas? Siapa lawan uji coba kita? Dan kenapa laga ini penting banget? Yuk, kita kulik tuntas semuanya. Jangan skip ya, karena bakal banyak info penting buat kamu pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya mohon dukungannya, bantu pencet tombol like, subscribe, dan notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru Timnas. Terima kasih. Halo Bolo, sobat bola semua. Tahu gak sih kalau sepak bola putri Indonesia lagi pelan-pelan bangkit dari tidur panjangnya? Yap, bener banget. Di tengah hingar-bingar Liga 1 cowok dan Timnas senior cowok yang lagi panas-panasnya, ternyata Garuda Pertiwi alias Timnas Putri juga lagi disorot banget nih. Tapi sayangnya sorotan kali ini bukan cuma soal prestasi atau pemain yang cetar membahana. Kali ini yang jadi bahan perbincangan hangat adalah kursi pelatih kepala. Yap, pelatih Timnas Putri Coach Satoru Mochizuki resmi dicopot dari jabatannya. Tapi tunggu dulu, bukan karena skandal atau hasil buruk ya, tapi karena faktor komunikasi. Jadi gini guys, Coach Satoru Mochizuki atau yang akrab dipanggil Coach Mochi emang udah gak lagi megang jabatan sebagai pelatih kepala Timnas Putri Indonesia. Padahal baru juga sebentar. Tapi tenang, PSSI gak putus hubungan baik kok sama beliau. Bahkan Coach Mochi sekarang dapat jabatan baru sebagai Technical Advisor. Artinya dia masih dipercaya untuk bantu program jangka panjang Timnas. Tapi kenapa mesti diganti? Nah, jawabannya simple tapi dalam banget, bahasa. Ketua Umum PSSI Om Erick Thohir buka suara langsung. Dalam konferensi pers Piala Kemerdekaan 2025 yang digelar di SUGBK, beliau belak-belakan bilang kalau salah satu PR utama Timnas Putri adalah komunikasi yang ribet banget di lapangan. Coach Mochi cuma bisa bahasa Jepang, sedangkan pemain-pemain Timnas Putri sekarang udah campur-campur banget latar belakangnya. Ada Sydney Hopper dan Katarina Stalin dari Amerika Serikat, ada juga pemain dari Belanda. Sementara pemain lokal pun rata-rata pakai bahasa Indonesia. Alhasil pelatih ngomong Jepang diterjemahin ke Inggris terus ke Indonesia. Ada 2-3 kali translator buat satu perintah. Kebayangkan ribetnya. Erick Thohir, bro bayangin ya lo lagi tanding tensi tinggi, lawan main keras, waktu mepet pelatih lo mau kasih instruksi taktik tapi sebelum sampai ke lo harus nunggu 2 kali terjemahan dulu. Gimana gak chaos? Ini bukan cuma soal grammar atau aksen bro, tapi soal efektivitas pelatih mengendalikan tim di lapangan. Beda dong rasanya kalau pelatih langsung teriak, switch side. Dibanding nunggu penerjemah bilang dulu, pelatih bilang oper ke kanan. Daan bola udah direbut lawan. Ketinggalan momen cuy. Menariknya, walau Coach Mochi udah dicopot dari posisi pelatih kepala, PSSI belum sepenuhnya move on dari pelatih Jepang. Erick Thohir bilang mereka masih cari pelatih asal negeri Sakura, tapi yang bisa bahasa Inggris. Kita cari pelatih Jepang yang bisa bahasa Inggris.
Karena sekarang pemain kita udah multinasional, komunikasi harus lancar. Erik artinya, Jepang masih dianggap punya kualitas bagus dalam pengembangan sepak bola wanita. Tapi pelatih yang didatengin harus lebih modern, adaptif. Dan gak cuma jago taktik doang, tapi juga jago komunikasi. Nah, sambil nunggu pelatih baru, posisi pelatih kepala timnas putri sekarang diisi sementara oleh Coach Joko Susilo. Siapa beliau? Coach Joko bukan nama asing, bro. Pengalaman di level domestik dan kontribusi di dunia sepak bola udah oke banget. Tapi ya gitu tugasnya berat. Coach Joko bakal megang tim di ajang bergengsi ASEAN Women's Championship 2025 bulan Agustus ini. Dengan waktu mepet, pemain campur internasional, dan ekspektasi tinggi dari federasi, ini bukan pekerjaan mudah. Dari semua ini ada satu hal penting yang bisa kita petik di era sepak bola modern, kemampuan komunikasi itu kunci. Gak cuma skill main bola, tapi pelatih juga harus bisa menyampaikan strategi dan memotivasi pemain dari berbagai latar belakang. Mau pemainnya jago semua, tapi kalau gak ngerti pelatih ngomong apa, bisa bubar di lapangan. Makanya PSSI sekarang lebih hati-hati dan selektif banget cari pelatih timnas putri yang ideal. Bukan cuma jago taktik, tapi juga bisa bikin tim yang heterogen jadi satu kesatuan. Menariknya, Coach Mochi masih diberi peran penting. Erick Thohir bilang hubungan mereka baik-baik aja, bahkan Coach Mochi dikasih posisi sebagai technical advisor. Ini artinya Mochi tetap membantu membangun fondasi program timnas putri, tapi dari balik layar. Selain itu, PSSI juga udah siapkan pelatih U-19, yaitu Coach Akira Higashiyama. Jadi pelan-pelan struktur pembinaan dari usia muda ke senior makin jelas. Pertanyaannya sekarang, siapa dong yang cocok jadi pelatih kepala timnas putri? Apakah bakal ada pelatih Jepang seperti yang diidamkan PSSI? Atau mungkin kejutan dari pelatih Eropa atau Amerika? Beberapa kriteria yang kemungkinan bakal dicari: punya lisensi UEFA atau AFC Pro, berpengalaman tangani tim wanita, bisa bahasa Inggris syarat mutlak, visioner dan bisa kerjasama dengan tim pelatih muda, dan yang paling penting, mampu nyatuin pemain lokal plus diaspora plus naturalisasi. Ini tantangan baru buat pelatih timnas putri selanjutnya. Sobat bola, dari cerita ini kita belajar bahwa sepak bola putri Indonesia juga butuh perhatian dan dukungan. Bukan cuma soal nyari pelatih yang bisa bahasa Inggris doang, tapi soal membangun tim yang solid, profesional, dan punya arah jelas ke depannya. Dukung terus timnas putri kita ya, karena Garuda Pertiwi juga layak terbang tinggi di Asia dan dunia. Siapa tahu 5 hingga 10 tahun lagi kita lihat Indonesia putri main di Piala Dunia Wanita. Kalau menurut kalian siapa pelatih yang cocok buat timnas putri Indonesia? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng biar gak ketinggalan update seputar timnas. Jadi gini Bolo, setelah sukses tampil menggila di Piala Asia U170 2025, Timnas Indonesia U17 yang dilatih Coach Nova Arianto akhirnya lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025 yang bakal digelar November nanti. Dan lo harus tahu, ini bukan karena kita jadi tuan rumah kayak 2 tahun lalu, tapi benar-benar karena skill, semangat, dan performa luar biasa mereka. Di Piala Asia kemarin, Timnas U17 jadi juara grup C, 3 laga, 3 kemenangan. Bahkan lawan Korea Selatan aja bisa kita libas 1-0. Cuma emang di perempat final, kita keok lawan Korea Utara. Tapi itu nggak ngurangin satupun kebanggaan, karena tiket ke Piala Dunia tetap kita genggam. Nah, sekarang masalahnya adalah, saat drawing Piala Dunia U17 diumumin FIFA, Indonesia masuk ke grup H bareng tim-tim serem. Brazil juara dunia sepanjang masa, bro. Zambia tim Afrika yang sering punya fisik monster. Honduras tim Amerika Tengah yang terkenal cepat dan agresif. Ya ampun, ini bukan grup kaleng-kaleng, ini grup keras kayak tulang sapi. Makanya PSSI gercep. Gak mau tim kita jadi pelengkap doang, langsung deh mereka nyusun strategi buat matengin persiapan. Pertama-tama, training camp alias pemusatan latihan udah digelar sejak sebulan terakhir di Bali. Adem, fokus, dan jauh dari keramaian. Ini penting buat bangun chemistry, fisik, dan mental pemain. Tapi yang paling menarik nih, PSSI ngadain ajang uji coba internasional yang dikemas kece banget, yaitu Piala Kemerdekaan. Turnamen ini bakal digelar di Medan dari 10 sampai 18 Agustus 2025, pas momen Hari Kemerdekaan Indonesia.
Wih, semangat nasionalisme langsung ON dong. Mungkin lo bertanya, kok di Medan, bukan di Jakarta atau Jawa? Jawabannya, ini keputusan yang wise banget. Medan itu punya stadion yang udah direnovasi cakep basis fans fanatik banget. Nggak melulu Jawa doang yang dapat jatah nonton timnas langsung. Erick Thohir bahkan bilang, Medan punya atmosfer bola yang solid. Klub lokalnya juga legendaris. Jadi cocok banget jadi rumah sementara buat Garuda Muda ngasah taji sebelum ke Piala Dunia. Nah ini nih yang bikin makin menarik. Lawan-lawan yang bakal dihadapi timnas U-Strip 17 di Piala Kemerdekaan udah dipilih dengan strategi tingkat dewa PSSI sengaja cari lawan yang gaya mainnya mirip dengan Brazil, Zambia, dan Honduras. Jadi bukan asal pilih lawan. Yang udah pasti bakal datang Afrika Selatan gaya bermainnya mirip Zambia cepat, kuat. Fisik dominan Tajikistan lawan dari Asia Tengah yang terkenal teknik tinggi dan cepat, dan satu lagi. PSSI masih cari tim dari Amerika Selatan buat jadi simulasi lawan Brazil. Kalau jadi dapat lawan dari CONMEBOL, ini bakal jadi ajang uji coba paling komplit sepanjang sejarah timnas junior kita. Ajang ini nggak cuma soal taktik atau strategi, tapi juga buat ngelatih mental tanding pemain. Coba bayangin ya, kita mau hadapi tim sekelas Brazil, masa iya latihannya cuma lawan tim Asia Tenggara? Butuh lawan tangguh, atmosfer pertandingan keras, dan tekanan tinggi, semua itu bisa didapetin dari turnamen seperti Piala Kemerdekaan ini. Dan jangan lupa, buat kita para pecinta bola, ini juga jadi hiburan dan bentuk dukungan langsung ke timnas. Apalagi buat warga Sumatera, ini momen langka bisa nonton langsung timnas U-Strip 17 lawan negara lain. Coach Nova Arianto bukan nama sembarangan. Mantan bek timnas ini dikenal tegas, disiplin, dan tahu banget cara membentuk skuad yang solid. Di Piala Asia kemarin dia udah buktiin kalau dia bisa bawa anak-anak muda tampil terengginas. Sekarang tinggal step terakhir, finishing touch sebelum Piala Dunia. PSSI udah kasih modal training camp, uji coba level internasional lawan-lawan berat mirip calon lawan grup. Sekarang tinggal para pemain yang harus jawab dengan kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Sobat Garuda, yuk kita satuin dukungan buat timnas U-Strip 17. Piala Kemerdekaan bukan cuma buat ngetes taktik, tapi juga momen buat kita semua bangkitin semangat nasionalisme. Karena dukungan lo sekecil apapun bisa jadi motivasi gede buat anak-anak Garuda Muda. Kasih komentar kalian di bawah, siapa pemain favorit lo di timnas U-Strip 17? Gimana prediksi lo di grup H Piala Dunia nanti? Dan yang pasti jangan lupa tonton pertandingan Piala Kemerdekaan di Medan, karena ini bukan cuma uji coba, ini awal dari perjalanan luar biasa timnas kita menuju panggung dunia. Like kalau kalian bangga sama perjuangan Garuda Muda, share biar makin banyak yang dukung timnas. Dan subscribe channel ini karena kita bakal update terus info terkini timnas Indonesia. Bulan September 2025 bakal jadi titik balik buat perjalanan panjang timnas Indonesia. Bukan cuma sekadar FIFA Matchday biasa, tapi jadi ajang uji kekuatan terakhir sebelum skuad Garuda ngegas ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yap, pertandingan ini penting banget karena akan menentukan apakah kita sudah siap tempur lawan tim elite Asia kayak Arab Saudi dan Irak. Makanya PSSI nggak main-main soal lawan uji coba kali ini. Bocoran dari internal PSSI menyebut dua calon lawan yang lagi dijajaki buat jadi sparring partner timnas Indonesia di FIFA Matchday September adalah Lebanon dan Kuwait. Nah, kenapa dua negara itu? Nih alasannya, Lebanon saat ini duduk di ranking 112 FIFA. Mereka punya gaya main khas Timur Tengah, fisik kuat, pressing tinggi, dan cukup disiplin taktik. Lawan yang pas banget buat simulasi melawan Arab Saudi atau Irak. Kuwait ranking 138 FIFA. Meski rankingnya di bawah Indonesia, tapi jangan salah. Tim ini punya sejarah panjang di sepak bola Asia dan punya tipikal permainan yang mirip banget sama lawan-lawan kita nanti di kualifikasi. Dua tim ini bukan cuma asal ditunjuk loh, tapi udah melalui banyak pertimbangan taktis. Tujuannya jelas, biar timnas kita makin siap dan nggak kaget waktu ketemu Arab Saudi atau Irak di laga resmi. Soal venue, kabarnya pertandingan ini bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) Surabaya. Yes, stadion kebanggaan arek-arek Surabaya ini jadi pilihan utama karena kapasitasnya gede, fasilitas lengkap, dan yang paling penting, atmosfer supporter di sana gila banget. Bayangin aja stadion penuh, nyanyian supporter menggema, dan timnas kita tampil all out demi bawa pulang kemenangan. Wah, vibes-nya pasti dapat banget. Meski belum rilis resmi,
tapi berdasarkan kalender FIFA dan jadwal internal timnas. Laga ini diproyeksikan berlangsung pada 9 September 2025, 11 September 2025 artinya. Timnas Indonesia bakal tampil dalam 2 laga uji coba dalam rentang waktu 3 hari. Format ini umum banget buat FIFA Matchday karena memungkinkan tim menjajal 2 lawan sekaligus atau mungkin 2 kali lawan tim yang sama dengan komposisi berbeda. Pelatih anyar Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dipastikan bakal menjadikan 2 laga ini sebagai bahan bakar utama buat membentuk skuad ideal. Kluivert yang punya gaya main Eropa bakal coba adaptasiin strateginya biar cocok buat hadapi tim Timur Tengah yang terkenal ngotot dan ulet. Catatan pentingnya nih, lawan Timur Tengah biasanya punya postur tinggi, duel udara kuat, dan stamina luar biasa. Maka dari itu, Kluivert kemungkinan bakal latih Garuda dengan skema yang lebih sabar, banyak build up, dan transisi cepat ke depan. Jangan heran kalau di laga uji coba nanti kita bakal lihat kombinasi pemain muda dan senior plus rotasi posisi buat nyari komposisi paling solid. Selain buat uji coba, pertandingan ini punya dampak langsung ke peringkat FIFA kita. Saat ini Indonesia ada di sekitar ranking 134 dunia dan kemenangan lawan Lebanon dalam kurung rank 112 atau Kuwait dalam kurung rank 138 bisa kasih boost lumayan gede buat naik posisi. Ranking ini penting banget buat potensi jadi tuan rumah laga kualifikasi nanti. Penempatan unggulan saat drawing, kepercayaan diri tim dan ekspektasi publik. Makanya jangan heran kalau PSSI bakal ngebut di FIFA Matchday kali ini. Semua demi satu tujuan, bikin timnas kita makin disegani. Di media sosial, para netizen udah mulai rame bahas potensi pertandingan ini. Ada yang optimis banget, tapi nggak sedikit juga yang kasih catatan. Wah, kalau lawannya Lebanon dan Kuwait cocok nih buat uji gaya main Arab Saudi. GBT lagi. Mantap, atmosfer Surabaya nggak pernah gagal. Kluivert harus bisa manfaatin match ini buat matengin strategi. Jangan uji coba cuma buat ganti-ganti pemain doang. Yap, masyarakat udah makin kritis, bro. Tapi itu tandanya antusiasme tinggi banget dan ekspektasi publik juga naik. Timnas wajib jawab ini semua di lapangan. Selain gaya main Timur Tengah yang khas, kedua tim ini juga bakal jadi bahan evaluasi penting. Misalnya bagaimana Timnas Indonesia mengatasi tekanan di lini tengah. Seberapa efektif lini pertahanan kita menghadapi serangan balik cepat? Apakah striker kita cukup klinis di depan gawang lawan? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab di laga uji coba nanti. Perjalanan menuju Piala Dunia itu panjang, bro. Tapi setiap langkah kecil kayak FIFA Matchday ini punya peran besar. Dari evaluasi chemistry tim sampai pembuktian bahwa timnas kita pantas bersaing di level Asia. Kalau 2 laga ini sukses, kepercayaan diri pemain bakal naik, strategi makin mateng, dan publik makin optimis. Jadi, jangan anggap remeh uji coba. Nah, itu dia sob, update lengkap soal FIFA Matchday Timnas Indonesia bulan September 2025. 2 laga penting lawan Lebanon dan Kuwait bakal jadi ajang pemanasan sebelum masuk ke medan perang sesungguhnya ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Jangan lupa dukung timnas kita ya, baik dari stadion atau lewat doa dari rumah. Dan pastiin kamu pantengin channel ini terus buat update berita bola paling lengkap, paling santai, dan paling nendang. Drop pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share ke temen lo yang doyan bola, dan subscribe biar gak ketinggalan berita panas timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam Garuda. Merdeka!